Berikut adalah cara memanfaatkan ONT Huawei G-Phone yang udah di-upgrade menjadi E-Phone. Di sini untuk soketnya soket APC ya. Konektor APC karena bawaan dari ONT ini soketnya itu lubangnya lubang APC. Jadi disesuaikan aja, jika menggunakan UPC ya konektornya juga harus UPC. Oke, ini akan kita buat menjadi sebuah hotspot ya, sebuah router hotspot. Router hotspot di sini saya menggunakan VLAN seperti yang dilihat pada Mikrotik. Baik, kita login dulu. Untuk ininya kita konekkan aja dulu ke WiFi ya. Oke, udah connect. Kita cek di sini, ini Mikrotik hotspotnya ya. Ini Mikrotik hotspot berbeda loh. Mikrotik bagian manajemen dengan Mikrotik hotspot itu dipisah karena saya menggunakan VLAN. Jadi ini jalurnya, jalur untuk ini di hotspot manajemen ya, di Mikrotik manajemen. Sedangkan ini akan dibuat hotspot, diarahkan ke Mikrotik yang kedua menggunakan VLAN. Baik, kita lihat di sini untuk Mikrotik bagian manajemennya. Oke, di sini kita mana ya? Bentar. Baik, yang ini. Kita klik connect. Nah, di sini bagian interface. Oke, di sini saya menggunakan cloud dari RL Radius ya. Pokoknya ini sangat mantap untuk RL Radius ini. Sangat mantap. Pelayanannya juga sangat prima gitu. Pas respon. Pokoknya mantap lah. Nah, bagi yang belum memiliki ini, untuk cloud ini bisa hubungi Om Rapani Lubis ya. Bisa dicari di Facebook. Oke, di sini saya menggunakan VLAN. Di sini VLAN ya. Ini bridge ya. Modenya mode bridge. Untuk ini mode bridge. Jadi untuk VLAN-nya itu ada di Mikrotik hotspot. Kita tanam di Mikrotik hotspot. Nah, di sini coba kita lihat. Oke, di sini bagian interface. Nah, di sini saya menggunakan dua VLAN. VLAN 1 dan VLAN 2. Artinya setiap VLAN ini berbeda halaman login. Untuk login page-nya itu berbeda ya. Nah, di sini saya menggunakan VLAN 254 ya. Di Ether 1 ini ke CCR Ether 7. Yang dimana CCR Ether 7 ini sudah saya bridge dan dikasih nama VLAN. Kita lihat di sini untuk bridge-nya. Kita klik bagian port. Nah, di sini sudah saya bridge. Jadi ini untuk client statik bisa, untuk hotspot juga bisa. Oke, kita langsung saja memulai. Oh iya, satu lagi. Untuk ONT ini juga bisa menggunakan PPPoE ya. Dimana PPPoE itu saya membuatnya di di cloud RL Radius. Oke, langsung saja kita memulai. Rekan saya ingin belajar cara menyetingnya. Langsung saja kita login dengan super admin. Di sini sudah ada Telekom admin ya. Baik, dan passwordnya admin Telecom ya tulisannya. Login. Ini kita akan buat, oke, langsung aja bisa kita buat menjadi sebuah router hotspot ya.
router hotspot. Oke, langsung saja ke bagian LAN. Nah, di sini untuk LAN portnya bisa kita centang semua. Centang semua seperti itu. Kemudian klik apply. Selanjutnya, biar lebih simpel dan mudah, kita klik langsung ke bagian WAN. Seperti pada umumnya kita mengubah router ONT menjadi bisa digunakan untuk ini apa namanya hotspotan ya, sama aja. Lanjut, sama aja ya. Tadi kejeda karena ada pemberitahuan notifikasi bahwa memori penuh. Oke, langsung aja. Seperti pada umumnya kita merubah ONT Huawei menjadi sebuah router hotspot. Namun bedanya di sini kita akan memanfaatkan sebuah fitur VLAN ID ya. Oke, langsung saja kita klik new. Kemudian untuk ini kita biarkan dan WAN modenya kita pilih bridge. WAN mode kita pilih bridge. Dan untuk service tipenya kita pilih order. Kita pilih order. Nah, untuk apa namanya, biasanya kita membuang VLAN ID ini ya. Namun di sini karena berbeda mikrotik dan menggunakan VLAN, maka diisikan untuk VLAN-nya itu sesuai dari VLAN mikrotik hotspot. Kita masukkan di sini untuk VLAN ID-nya yaitu tadi 254. Kemudian untuk bagian bidding option kita centang semua. Dari LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 sampai SSID 1. Kemudian klik apply. Sampai di sini kita sudah membuat sebuah WAN ya. Setelah kita buat WAN, kita pindah ke WLAN. Untuk WLAN kita klik. Nah, di sini untuk WLAN-nya kita ubah namanya, misalkan ya, ubah untuk nama SSID-nya. Lightsaber. @hotspot.id. Oke, kita revisi di sini. Sedikit kita revisi untuk L-nya, gunakan L besar, maaf ya. Biar sama, usahakan untuk semua router itu sama agar tidak apa namanya nyangkut di halaman login ya. Maksudnya bukan di halaman login. Kalau di mikrotik itu nyangkut di tab aktif. Jadi kalau misalkan namanya berbeda, kalau kita pindah ke router maka diminta login lagi gitu. MAC address-nya juga sekarang kadang ada MAC address acak dan suka berubah-ubah gitu ya. Diusahakan untuk SSID ini sama, besar kecil hurufnya itu harus sama. Biar nanti pindah router itu tetap terhubung gitu ya. Artinya MAC address ponsel pun tidak berubah meskipun MAC address-nya yang dipilih itu MAC address acak. Oke, langsung saja untuk H-nya juga H besar. Baik, setelah ini kita buang untuk authentication ini apa? Passwordnya menjadi open. Kemudian kita klik apply.
klik OK. Maaf, ini jangan koma bang, di sini terlihat koma ya. Kita klik OK dulu. Nah, itu dirubah menjadi titik. Baik, kita klik apply. Kalau koma itu ditolak. Selanjutnya kita klik bagian LAN. Dan di sini kita akan menyeting LAN host configuration. Oke. Kita ubah untuk IP-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat, setiap router itu harus berbeda-beda IP, meskipun tidak satu segmen dengan MikroTik hotspot, asalkan kita menyetingnya, mengubahnya berbeda-beda IP gitu ya, agar nanti suatu saat terjadi gangguan itu enak. Kita bisa meremote MikroTik router ini, router A, router B, router C itu berubah-ubah. Oke, kita masukkan di sini untuk IP-nya 10, 20, 30, 30. Misalkan kita kasih 21. Kita klik apply dan oke. Kemudian kita ubah untuk IP komputer kita diskonekkan dulu dari WiFi-nya ya, karena ini masih terhubung ke WiFi. Diskonek dulu. Oke. Setelah itu kita open Network and Sharing Center. Baik, kita pilih ini, kemudian Local Area Connection, Properties. Untuk IP version 4 kita klik Properties. Jangan balik lagi bang. IP version 4 kita klik Properties, kemudian kita masukkan IP sesuai segmen dari ONT tersebut. Oke, kita ubah semua menjadi 10. Oke, langsung hapus saja. 10.20, 30. Jangan begitu bang, nanti itu konflik ya, karena router yang kita setting itu IP-nya 10, 20, 30, 21. Maka jika menyeting IP lagi itu harus berbeda dengan ONT-nya gitu. Jadi misalkan kita kasih 254 misalnya. Oke, kemudian klik OK. Selanjutnya kita setting untuk IP untuk ONT-nya, kita kembali ke browser. Ini di close dulu bang. Oke, kita kembali ke browser. Kemudian kita masukkan di sini IP ONT yang telah kita ubah tadi. 10.20, jangan koma tapi titik. 30.21. Oke. Kemudian kita masukkan di sini Telekom admin dan passwordnya admin Telekom. Kita klik login. Nah, setelah login kita akan membuang, tujuannya login lagi itu kita akan membuang atau menyeting bagian LAN. Kemudian DHCP server. Di sini kita akan membuang semua checklist yang ada di sini. Kita buang semua, kemudian klik apply. Kita lanjut ke bawah bang. Klik apply.
Oke, sukses. Kemudian kita kembali ke pengaturan IP komputer. Oke, sebelah sini. Iya, kita klik properties. Kemudian kita pilih Internet Protocol version 4, properties lagi. Dan memilih obtain an IP address automatically. Klik OK. Sip dan close. Selanjutnya kita menunggu. Nah, ini udah terhubung ke hotspot ya. Kita klik di sini, terlihat ada open network login page. Oke, ini sudah berhasil. Untuk pilihan hotspotnya menggunakan ONT Huawei tipe HG8245H. Di sini saya menggunakan fiber optik atau menggunakan mini OLT Hyoso ya. Nah, di sini terlihat. Baik, selanjutnya kita mencoba login dengan username. Oke, kita login. Nah, ini udah terpakai, sudah tergunakan atau sudah digunakan. Baik, sekian saja ya videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.